Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Hasto titip bukti dugaan skandal petinggi negara ke Koni Bakri di Rusia. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, telah menitipkan dokumen penting yang berkaitan dengan dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri. Dokumen tersebut saat ini dikabarkan berada di Rusia, tempat Koni menjalankan tugas akademisnya sebagai guru besar di Saint Petersburg State University. Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik yang dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipkan ke Ibu Koni Bakri di Rusia, ujar Guntur saat dikonfirmasi pada Senin, 30 Desember 2024. Dugaan skandal dan penggunaan kekuasaan. Guntur mengeklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki oleh Hasto berisi bukti skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik pribadi sejumlah petinggi pemerintahan. Ia menuding bahwa terjadi upaya kriminalisasi terhadap lawan politik, intervensi terhadap lembaga hukum, serta berbagai praktik lain yang mencederai demokrasi. Jadi membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, kemudian penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa. Kemudian bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum, dan lain-lain, ungkapnya. Dokumen diselamatkan di Rusia. Menurut Guntur, langkah Hasto menitipkan dokumen tersebut kepada Koni dilakukan demi mengamankan informasi penting. Ia menambahkan bahwa politikus PDIP sekaligus mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Andi Wijayanto, juga turut memberikan data tambahan untuk melengkapi informasi yang dimiliki oleh Hasto. Banyak dokumen dari video-video itu sudah dibawa oleh Koni Bakri ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Mas Andi Wijayanto, AW, juga memberikan tambahan-tambahan data dan analisis. Semuanya sumber dari internal. Karena baik saudara Sekjen dan Mas AW sebelumnya ada di dalam kekuasaan, kata Guntur. Dokumen-dokumen tersebut, menurut sumber internal PDIP, dikabarkan mencakup analisis mendalam mengenai berbagai kebijakan yang dinilai menyimpang, serta rekaman komunikasi yang menunjukkan adanya persekongkolan politik tingkat tinggi. Dengan keberadaan dokumen-dokumen tersebut di luar negeri, pihak PDIP meyakini bahwa informasi tersebut dapat terjaga dari kemungkinan penghilangan atau manipulasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan perintangan penyidikan. Ketua KPK, Setio Budianto, menyatakan bahwa lembaganya memiliki bukti keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan ex-caleg PDIP Harun Masiku dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Surat perintah penyidikan, Sprindik, terhadap Hasto diterbitkan oleh KPK dengan nomor Sprindik 153-Dik-0001-12-2024 pada 23 Desember 2024. Menanggapi penetapan tersebut, Hasto menyatakan dalam sebuah video bahwa ia menghormati keputusan KPK, meskipun ia merasa dikriminalisasi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK, ujar Hasto dalam pernyataannya pada Kamis, 26 Desember 2024. Namun, PDIP mengklaim bahwa kasus ini merupakan bagian dari upaya membungkam kritik terhadap pemerintah.
Mereka menuding bahwa ada agenda terselubung untuk melemahkan partai oposisi dengan menggunakan instrumen hukum. Kaitannya dengan kriminalisasi lawan politik seiring dengan penetapan status tersangka terhadap Hasto, muncul dugaan bahwa langkah hukum ini merupakan bagian dari skenario kriminalisasi terhadap oposisi. Dalam video yang disebarkan oleh Hasto dan timnya, disebutkan bahwa salah satu isi dokumen yang dititipkan kepada Koni Bakri mengungkapkan upaya kriminalisasi terhadap mantan calon Presiden Anies Baswedan dalam kasus korupsi yang diduga dibuat-buat. Guntur menegaskan bahwa Hasto memiliki bukti kuat mengenai adanya intervensi dalam proses hukum terhadap lawan-lawan politik pemerintah. Ini bukan sekadar tuduhan, tapi ada bukti-bukti yang sedang diamankan. Hasto berencana mengungkap semuanya sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi politik, tambahnya. Konsekuensi hukum bagi Hasto. Meski Hasto mengklaim memiliki bukti skandal petinggi negara, namun jika dirinya terbukti mengetahui dan menyimpan informasi terkait tindak pidana tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang, ia sendiri dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang mengetahui suatu kejahatan dan tidak melaporkannya dapat dianggap melakukan pembiaran dan berpotensi melanggar hukum. Pakar hukum pidana menilai bahwa jika Hasto menyimpan dokumen-dokumen penting yang membuktikan adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kejahatan politik lainnya, tetapi tidak segera menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang, ia dapat dikenakan pasal tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini bisa berakibat pada hukuman pidana bagi dirinya sendiri. Jika benar Hasto memiliki bukti skandal besar dan tidak menyerahkannya ke penegak hukum, maka ia bisa dianggap turut serta dalam upaya menutupi kejahatan. Ini bisa berimplikasi hukum yang serius bagi dirinya, ujar seorang pakar hukum yang enggan disebutkan namanya. Skandal yang diklaim oleh PDIP dan Hasto Kristianto menambah ketegangan dalam dinamika politik nasional. Jika dokumen yang disimpan di Rusia benar-benar memiliki bukti kuat mengenai berbagai penyalahgunaan kekuasaan, maka Indonesia bisa menghadapi gejolak politik besar di masa mendatang. Namun, tanpa adanya pengungkapan konkret, persoalan ini bisa berakhir hanya sebagai bagian dari perang opini antara kubu pemerintah dan oposisi. Di sisi lain, Hasto sendiri kini berada dalam posisi yang sulit. Jika ia benar-benar memiliki bukti tetapi tidak menyerahkannya ke KPK atau lembaga hukum lainnya, maka ia bisa menghadapi konsekuensi hukum tambahan. Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari PDIP dan bagaimana pemerintah merespons tuduhan yang dilontarkan. Apakah dokumen yang disimpan di Rusia akan menjadi bom waktu bagi elit politik Indonesia, ataukah hanya sekadar wacana politik? Waktu yang akan menjawabnya. Kuasa yang pekat, ada rahasia yang tersimpan erat. Dokumen hitam penuh cerita, tapi tak pernah sampai ke meja. Katamu ini tentang kebenaran, tapi mengapa kau simpan di kejauhan? Jika keadilan memang tujuan, mengapa tak kau bawa ke pengadilan? Oh, sejen bicaramu lantang, tapi langkahmu penuh bayang-bayang. Jika ini soal negeri, soal rakyat, mengapa benaran kau buat tersesat? Rusia kau titipkan kisah, bukannya di meja hukum yang sah. Jika benar ada dosa berkuasa, mengapa tak kau buka di negara? Jangan hanya nyanyikan derita, jika kau pun bagian dari sandiwara. Diam adalah bentuk persetujuan, apakah kau bagian dari permainan? Oh, oh,
bicara, siapa yang benar, siapa sandiwara. Jika kau simpan, kau pun bersama.